Mari sekarang kita lanjutkan kuliah kita membahas asam nukleat. Ya. Asam nukleat ini adalah polimer. Ya. Tentu saja polimer itu memiliki massa molekul yang besar. Ya, tapi di sini kita secara spesifik menekankan bahwa asam nukleat ini adalah polimer yang memiliki massa molekul yang besar dan berperan dalam sintesis protein. Jadi di sini kata kuncinya. Polimer yang berperan dalam sintesis protein. Nah, asam nukleat itu ada dua. Ya, yang pertama adalah DNA atau deoksiribonucleic acid. Yang kedua adalah RNA atau ribonucleic acid. Ya. Jadi kalau asam nukleat itu adalah DNA, maka struktur gula yang ada di polimernya adalah deoksiribosa seperti ini. Kalau pada RNA, gugus gulanya adalah ribosa, ya. Jadi bedanya ada pada gugus hidroksi ini. Ya. Kalau gugus hidroksi ini hilang, maka gulanya menjadi kita sebut deoksiribosa. Jadi di sini cuma ada dua atom hidrogen di sini. Ya. Jadi itu saja yang membedakan. Maksud saya bukan itu saja. Salah satu yang membedakan DNA dan RNA. Nah, Anda mungkin pernah mendengar istilah kromosom. Ya. Kromosom itu adalah DNA rantai ganda, ya, yang memiliki struktur seperti batang. Ya. Anda bisa melihat kromosom lewat mikroskop. Kenapa? Karena rantai polimer DNA-nya panjang sekali, sehingga ukurannya pada orde mikrometer masih bisa dilihat dengan mikroskop. Ya. Lalu gen. Nah, gen itu ada pada lokasi tertentu pada kromosom. Jadi sequence dari monomer pada kromosom itu berfungsi sebagai gen yang mengkode sifat tertentu. Ya. Jadi apakah hidung Anda mancung atau pesek itu tergantung pada urutan monomer pada kromosom Anda. Ya. Nah, RNA sekarang, ya. Jadi seperti yang kita bahas, RNA itu mengandung ribose sebagai pengganti deoksiribosa. Ya. Umumnya ya, RNA itu rantai tunggal, tidak seperti DNA yang merupakan rantai ganda. Ya. Istilahnya dalam bahasa Inggris single stranded. Kalau rantai ganda itu double stranded. Ya. Jadi ada dua asam nukleat, DNA dan RNA. Nah, struktur monomernya ya secara umum adalah seperti ini. Ya. Jadi kalau untuk DNA kita punya gugus deoksiribosa yang ini. Ini gugus deoksiribosa yang mengikat fosfat dan mengikat basa. Nah, ini sebuah senyawa basa. Jadi monomernya selalu punya gugus gula deoksiribosa yang mengikat fosfat dan mengikat basa. Ya. Nah, pada
monomer basanya itu bisa berbeda-beda. Nanti kita lihat. Ya. Jadi secara umum ya, antara satu gugus gula ya, deoksiribosa atau ribosa itu dihubungkan dengan gugus gula berikutnya melalui fosfat yang diikat. Ya. Jadi polimernya itu berikatan satu sama lain melalui gugus fosfat. Jadi rantai utamanya adalah gula, fosfat, gula, fosfat, gula, fosfat. Ya. Tadi kita sudah bahas, gula juga mengikat basa. Ya. G1 bisa berbeda dengan G2 atau bisa sama dengan G2. Ya. Jadi pada DNA gugus gulanya ini adalah deoksiribosa. Pada RNA gugus gula ini adalah ribosa. Ya. Jadi perbedaan utama dari struktur DNA dan RNA adalah salah satunya jenis gulanya. Kemudian basa. Nah, untuk DNA ada 4 jenis basa ya, yang bisa diikat oleh gugus deoksiribosa, yaitu guanin, ya, disingkat dengan G, guanin, ya, timin, ini adenin, ini sitosin. Ya. Nah, ini adalah gambar rantai utama dari DNA yang berupa polimer. Ya. Anda lihat di sini. Ya. Antara satu gugus gula dengan gugus gula yang lain itu dijembatani oleh gugus fosfat. Ya. Oke. Nah, untuk RNA mirip ya, antara satu gugus gula dengan gugus gula yang lain ya, dihubungkan oleh fosfat. Ya. Dan gulanya adalah ribosa, bukan deoksiribosa. Nah, ribosa juga bisa mengikat basa. Ya. Nah, basa yang diikat oleh gugus gula pada rantai DNA dan pada asam nukleat itu ada 5, ya, adenin, timin, guanin, sitosin, dan urasil. Ya, nanti kita lihat basa yang mana dimiliki oleh polimer yang mana. Jadi kalau kita lihat tabel ini, ya, adenin dan guanin itu dimiliki, bisa diikat, maksud saya bisa dimiliki oleh DNA maupun RNA. Itu basa purin namanya. Ya. Jadi adenin, guanin itu ada kelompok basa purin. Lalu basa yang lain pada asam nukleat adalah kelompok pirimidin. Nah, sitosin itu bisa ada pada DNA maupun RNA. Ya. Sementara timin hanya ada pada DNA dan urasil hanya ada pada RNA. Ya. Pada DNA gugus gulanya adalah deoksiribosa, pada RNA gugus gulanya adalah ribosa. Ya.
Nah, gugus fosfat itu bisa ada pada DNA dan RNA. Ya. Jadi DNA itu selalu membentuk rantai ganda. Ya. Jadi kenapa DNA membentuk rantai ganda atau double stranded? Ya, itu terjadi karena basa yang diikat pada gugus gula pada rantai yang satu, pada polimer yang satu, itu membentuk ikatan hidrogen dengan basa dari rantai DNA yang lain. Ya, jadi kita sebut ini double helix, ya, karena dia membentuk dua spiral yang saling berinteraksi. Ya, apa yang Anda lihat di sini? Ini timin pada DNA selalu mengikat adenin. Anda lihat ini, timin selalu berpasangan dengan adenin. Dan guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Ya. Oke. Kalau kita lihat dengan struktur yang lain, kita bisa lihat di sini, ya. Mengapa adenin dengan timin selalu, ya? Anda lihat ini, ya. Struktur dari molekulnya itu kompatibel, ya, sehingga hidrogen pada gugus pada yang terikat pada atom N di sini itu mengalami ikatan hidrogen dengan atom O pada karbonil di sini. Ya. Hidrogen yang terikat pada atom N di sini pada gugus aminanya membentuk ikatan hidrogen dengan atom N pada adenin. Ya. Jadi kenapa adenin selalu mengikat timin? Karena strukturnya kompatibel. Ya. Demikian juga antara sitosin dan guanin. Ya. Ada 3 ikatan hidrogen. 1, 2, 3. Antara adenin dan timin ada 2. Ya. Jadi secara sederhana kita bisa katakan ikatan antara sitosin dengan guanin itu akan lebih kuat dibandingkan antara adenin dan timin. Ya, akibat ikatan hidrogen antar basa ini, maka DNA membentuk double helix. Seperti ini. Ya. Nah, RNA tidak membentuk double helix. Ya. DNA itu bisa memperbanyak diri, ya, melalui proses yang kita sebut replikasi. Ya. Jadi pada replikasi rantai double helix DNA itu pecah, ya. Ketika pecah, kemudian terbentuk pasangannya, ya, satu-satu terbentuk. Ya, jadi satu double stranded akan menghasilkan 2 double stranded. Ya, jadi itu proses replikasi DNA. Kita juga sudah bahas, ya, bahwa asam nukleat itu punya fungsi. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memberi petunjuk pembuatan polipeptida. Ya. Jadi setiap polipeptida yang merupakan komponen utama dari protein itu di dalam sel, ya, dibuat di bawah petunjuk gen. Gen itu apa? Urutan dari segmen, ya, urutan yang ada pada asam nukleat. Ya, jadi kalau gen kita berbeda dengan
gen binatang, maka protein kita juga akan berbeda dengan protein yang dipunyai oleh binatang. Jadi secara sederhana, ya, proses pembuatan polipeptida itu begini. DNA yang ada di dalam sel kita, ya, melakukan transkripsi, yaitu menyampaikan pesan genetik, ya, kepada RNA, ya. Jadi pesan genetik itu dibaca di dalam inti sel, ya, lalu ditransfer ke RNA yang ada di luar sel, di luar inti sel maksud saya, ya, bukan di luar sel, ya. Lalu RNA setelah mendapatkan pesan genetik dari DNA, ya, melakukan proses translasi, ya. Jadi dia menerjemahkan pesan RNA itu, ya, untuk mensintesis polipeptida. Ya. Ini seolah-olah kita menerjemahkan bahasa DNA RNA menjadi bahasa pembuatan polipeptida. Ya, seperti menerjemahkan bahasa Indonesia menjadi bahasa Jepang gitu. Ya, itu adalah proses translasi ini. Terjadi di luar inti sel. Ya. Begitulah peran asam nukleat dalam membuat polipeptida yang merupakan komponen utama dari protein. Ya. Jadi ingat, kalau tubuh Anda itu dikeringkan, ya, setengah dari massa yang sudah kering itu adalah protein. Ya. Jadi zat padat di dalam tubuh kita itu setengahnya adalah protein. Dan sebagian dari itu memiliki fungsi untuk menjalankan reaksi tertentu yang disebut dengan enzim. Ya, demikian kira-kira pembahasan kita tentang biomolekul. Ya, jadi kita sudah bicara karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat.